Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apa Ihsan. kabar? Sehat Bang Dula? Jumat barokah nih. Alhamdulillah, Masya Allah. sehat-sehat. Bang Ya, Dula, ini negeri kita ini nampaknya ndak habis-habis ini hang heng hongnya ya. Apalagi lembaga yang Bang Dula dulu bangga-banggakan ini ya, KPK. Masya Allah. Ada Nurul Gufron hang heng hong dengan Albertina Ho. Ini kan pengawas, ini urusan pengambilan data yang dari PPATK itu, belum lagi urusan para penjaga tahanan KPK. 66 kemarin cuma suruh minta maaf, kita garu-garu kepala ya, tapi ternyata sekarang dipecat 66-nya. Kalau nggak salah ada lebih dari 66 harusnya. Itu juga menjadi sorotan. Itu Bang Dula tentang lembaga yang merah putih ini, yang dalam dalam tembok gedungnya itu ada apa tuh, berani itu apalah begitu. Nah, satu lagi Bang Dula, oposisi menjadi ya. sebuah barang yang mewah di negeri ini. Nampaknya ya, ini sampai ada netizen yang bilang dicurangi selama 2 periode kontestasi pemilu, emang berat sekali. Semangat buat Pak Prabowo yang jadi korban sekarang ikutan menjadi pelakunya. Itu juga cerita tentang perjalanan pemilihan presiden. Nah, konstitusi telah menyatakan MK sebagai palu godam terakhir atas keadilan Hang Heng Hong dalam pemilu. Nah, apa yang Bang Abdullah lihat dari perjalanan MK ini yang diketuai oleh Pak Suhartoyo? Nampaknya orang salah sangka. Nah, belum lagi urusan-urusan lainnya, Bang Dula, ini banyak isu lagi, gerakan perubahan akan arah kemana? Benarkah akan ada oposisi? Nah, mungkin drama-drama ini Bang Dula bisa lihat di balik layar, di balik ini semua. Tafadhol Bang Dula, tafadhol. Nanti kita ingatkan satu Baik, persatu. terima kasih para pendengar radio Silaturahim pada pagi hari Jumat yang berkah ini. Yang pertama, memang KPK itu dibentuk sebagai satu organisasi atau lembaga negara independen dalam berantas korupsi di Indonesia. Kenapa? Karena pada zaman Orde Lama korupsi ada, zaman Orde Baru korupsi ada, tapi lembaga-lembaga yang dibentuk itu bersifat parsial. Artinya bahwa ada yang dibentuk pada Orde Lama dan Orde Baru itu hanya menangani penindakan saja, memenjarakan saja, tapi sistem tidak diperbaiki. Jadi tidak ada pencegahan. Ada pula yang dibentuk khusus untuk mencegah saja, tapi tidak menindak. Sehingga demikitu maka bersifat parsial. Nah, Undang-Undang Nomor 30 2002 tentang KPK itu meliputi keseluruhannya. Jadi baik pencegahan maupun penindakan. Oleh karena itu maka kalau dalam hukum pidana umum, orang melakukan pelanggaran pidana atau tindak pidana dipenjarakan. Kalau orang melakukan pelanggaran perdata, dia denda. Maka dalam Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu digabung. Jadi seorang koruptor tidak hanya dipenjarakan, tapi juga harus mengganti rugi uang yang dikorupsi. Sehingga demikitu bersifat komprehensif. Jadi ada pencegahan, ada penindakan seperti itu. Nah, ternyata kemudian setelah rezim yang berkuasa, rezim oligarki, setidaknya dari 2014 sampai 2024 ini, 10 tahun itu ternyata oligarki begitu luar biasa terganggu dengan kenyamanan yang dilakukan oleh KPK, di mana dalam sejarah Indonesia belum pernah ada menteri yang ditangkap, belum pernah ada gubernur yang ditangkap, bupati, wali kota, bahkan ketua hakim MK, ketua Mahkamah Agung, dan seterusnya. Itu belum pernah terjadi. Sementara kita tahu bahwa di Indonesia itu ketika Undang-Undang Dasar 45 diamandemen menjadi Undang-Undang Dasar 2002, maka kemudian semua lembaga-lembaga negara itu dibiayai oleh oligarki. Karena dibiayai oleh oligarki, apakah memilih presiden, memilih gubernur, bupati, wali kota, memilih anggota DPR, itu dibiayai oleh oligarki. Saya pernah sampaikan beberapa waktu lalu, Mas Ihsan, bahwa di Kalimantan Selatan 2022 itu pilkada di sana, gubernur terpilih itu menghabiskan 700 miliar. Jadi hampir
Oh. 700 miliar, bayangkan itu kalau beli kerupuk itu berapa banyak itu kerupuk, berapa satu kampung Depok itu penuh dengan kerupuk seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka diusahakanlah agar supaya KPK itu dibonsai, amputasi kekuasaannya, misalnya soal penyadapan itu tidak bisa lagi harus dengan izin dari Dewan Pengawas. Dulu tidak ada Dewan Pengawas, yang ada hanya penasehat. Maka kemudian Dewan Pengawas yang ada itu ditunjuk oleh Presiden. Sehingga demikian maka kemudian Dewan Pengawas tidak bisa melakukan sesuatu kebijakan yang bisa mengganggu Presiden dan koalisinya. Misalnya perintah untuk menyadap Jokowi, menyadap ini, menyadap itu nggak bisa. Itu karena itulah sebabnya maka 4 tahun yang lalu ada yang melaporkan Gibran dan Kaisang sebagai melakukan tindakan korupsi ke KPK. Itu tidak dilayani dengan alasan susah pembuktian dan seterusnya seperti itu, karena KPK sudah dikuasai oleh Jokowi dengan ketua KPK-nya itu terlibat dalam korupsi. Nah, maka kemudian Dewan Pengawas itu ternyata kemudian mengalami tekanan dan ketidakpercayaan masyarakat karena ulah daripada undang-undang KPK yang diamandemen oleh Jokowi seperti itu. Nah, Gufron ini salah satu orang yang kemudian anak muda yang sangat ambisius, sehingga kemudian maaf Mas Ihsan, saya dengan teman-teman dari KPK dari 2004 sampai 2000, paling tidak sampai 2013 tidak pernah ada bermimpi atau berniat untuk mengubah masa jabatan KPK itu dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Tidak pernah ada yang bermimpi seperti itu. Kenapa? Karena kami tahu bahwa korupsi itu kejahatan luar biasa, sehingga semuanya juga luar biasa seperti itu. Sehingga dan begitu masa jabatan itu tidak boleh lama. Jadi 4 tahun saja seperti itu. Nah, tidak disesuaikan dengan masa jabatan birokrasi biasa 5 tahun dan seterusnya. Nah, tapi tiba-tiba Gufron ini kemudian dia mengajukan amandemen atau kepada MK supaya 4 tahun dipanjangkan jadi 5 tahun. Kenapa? Pertimbangan subjektifnya dia adalah bahwa kalau nanti 4 tahun maka kemudian dia tidak bisa lagi maju untuk menjadi wakil ketua karena umurnya waktu itu tidak lagi memenuhi syarat seperti itu. Dan kedua, kalau misalnya 4 tahun, maka kemudian tahun ini sudah pimpinan KPK yang baru, maka kemudian bisa saja dari 5 orang itu yang selalu saya katakan, ada 1 orang gila tanda petik atau 2 orang gila tanda petik memproses kasus Jokowi, memproses kasus Prabowo, memproses kasus Megawati dan seterusnya, dan itu problem. Karena itu maka dibuatlah 5 tahun sehingga kemudian nanti Desember baru ada pimpinan baru, sudah selesai Jokowi, sudah selesai seperti itu. Nah, oleh karena itu maka ketika anggota badan pengawas yang itu mantan Mahkamah Agung ada punya kesadaran karena selalu dapat serangan dari masyarakat dan pada mengakhiri periode mereka mau membuat sesuatu, kemudian melakukan hal yang itu dianggap oleh Gufron ini merugikan pribadi dia, merugikan teman-teman. Maka kemudian dia laporkan itu anggota MK seperti itu. Seperti itu. Itu persoalan yang terjadi di KPK. Kemudian kalau misalnya dipecat itu satu hal yang sudah setelah kemudian pimpinan KPK diserang oleh masyarakat, khususnya dari betul. Maka saya minta maaf orang korupsi. Alumni KPK itu protes keras sehingga kemudian sudah itu berubah tindakan dari Dewan Pengawas sehingga memerintahkan kepada pimpinan untuk harus memecat. Saya mau berikan contoh ilustrasi saja, Mas Ihsan. Tahun 2007 itu seorang karyawan, dia kemudian punya tugas, itu sebenarnya dia bukan bagian keuangan, tapi waktu karena kekurangan belum pegawai, maka kemudian ada pejabat dari daerah, pejabat KPK, ada uang sisa. Jadi kan kalau berbeda Orde Baru itu, kalau misalnya sistem langsem,
Jadi Mas Ihsan tugas ke Makassar, dapat 5 juta anggarannya, sudah itu tidak dikembalikan lagi. Habis itu, meskipun cuma pakai 2 juta atau 3 juta. Kalau di KPK tidak, berdasarkan ad cost. Jadi dikasih 5 juta, kemudian ada tiket, kwitansi tiket, kwitansi hotel, kwitansi makan dan seterusnya. Ternyata kemudian cuma 3 juta, 2 juta itu harus dikembalikan, Itu di KPK pada zaman saya itu. Oleh karena itu maka Mas Ihsan waktu itu pejabat-pejabat KPK itu kalau bukan karena pengabdian, mereka nggak mau bertugas ke daerah. Karena biasa nombok. Dan saya punya pengalaman pernah nombok seperti itu. Nah, jadi kalau bukan karena pengabdian nggak mau pergi tugas ke daerah. Seperti itu. Nah, sehingga kemudian kalau ada uang sisa itu diserahkan kepada pegawai ini, dia simpan sebelum diserahkan kepada bendahara KPK. Tahu-tahu kemudian dia tergoda dari orang kampungnya untuk minta tolong, kemudian pinjam dan seterusnya. Lantas kemudian belum dia nombokin kembalikan itu, ada pemeriksaan. Jadi sebulan atau 2 bulan pada waktu tertentu pengawas internal itu melakukan semacam inspeksi begitu. Nah, sampai di tempat dia diperiksa daftar uang yang ada dalam safety box dan kemudian di data-data ternyata tidak matching. Jumlah uang yang ada di laci dengan yang ada tertulis itu tidak matching. Maka diproses. Maka kemudian ini korban pertama di KPK. Itu langsung dipecat dari pegawai KPK. Dipecat langsung. Saya waktu itu anggota Majelis Kode Etik, dipecat. Tapi karena dia bukan penyidik, dia bukan penyelenggara negara, maka KPK tidak bisa memproses korupsinya. Dilaporkan ke Polda Jaya. Dan kemudian Polda Jaya memeriksanya, kemudian dijatuh hukuman kalau nggak salah 5 atau 7 tahun seperti itu. Itu cuma beberapa uang yang kemudian karena keteledoran dia, kelemahan dia, hanya kemudian dipecat dan dipenjarakan seperti itu. Ini puluhan orang kemudian memeras, kemudian apa segala macam itu, lantas kemudian minta maaf. Enak banget seperti itu. Padahal dalam undang-undang korupsi itu mengembalikan uang itu tidak menggugurkan pidana. Jadi misalnya katakanlah mereka uang yang peras-peras itu mereka kembalikan kepada yang bersangkutan, tidak menggugurkan pidana, tetap saja harus diproses. Seperti itu. Nah, sekarang setelah Dewan Pengawas diserang dengan macam-macam, baru kemudian sudah hampir 1 tahun, baru kemudian lakukan tindakan seperti itu. Nah, itu soal KPK. Pemecatan. Pemecatan seperti itu. Itulah problem sekarang di KPK. Yang kedua, persoalan oposisi. Oposisi. Ini menjadi barang mewah gitu di sini gitu. Silakan, Bang. Jadi memang secara konstitusional Indonesia tidak mengenal oposisi secara konstitusional. Undang-Undang 45 tidak mengenal oposisi. Kalau di negara-negara luar seperti di Malaysia, di Malaysia itu ada praksi oposisi resmi dan ada ketua praksi. Ada anggarannya juga ya? Dan dia ada anggaran, dapat gaji, seperti itu. Misalnya Anwar Ibrahim itu sebelum jadi parlementer dia ketua praksi oposisi, dapat gaji, dapat honor, sebagai ketua praksi. Nah, jadi itu tugasnya oposisi seperti itu. Nah, kalau di konstitusi Indonesia kan tidak. Tapi ada perbedaan antara orde lama, orde baru dan sekarang. Kalau orde baru itu kalau misalnya ada yang melawan pemerintah itu, kemudian direkol. Dan pengalaman saya bahwa ada teman saya di Makassar itu direkol karena tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, direkol. Nah, seperti itu. Kalau sekarang ini di Indonesia, DPR kita orde reformasi ini, itu yang selalu saya katakan bahwa DPR itu humasnya presiden, atau kantor Senayan itu kantor kedua dari presiden. Jadi mereka mensosialisasikan apa yang disampaikan oleh Jokowi, oleh Presiden. Jadi humas seperti itu. Meskipun konstitusi tidak menyebutkan ada proses praksi oposisi, tapi dalam undang-undang ditetapkan bahwa DPR itu punya 3 fungsi. Yang pertama legislasi, membentuk undang-undang dengan pemerintah. Yang kedua budgeting antara DPR dengan pemerintah. Ketiga kontrol.
kontrol. Itu kewenangan DPR, itu kontrol. Kontrol itu adalah mempunyai kewenangan untuk mengajukan pertanyaan, kemudian punya kewenangan untuk mengajukan hak angket, dan yang ketiga punya kewenangan untuk kemudian menyatakan pendapat seperti itu. Jadi itu kan substansi yang oposisi sebenarnya di situ hak kontrolnya, meskipun tidak punya praksi, tapi substansi dari hak kontrol itu adalah oposisi sebenarnya seperti itu. Nah, itulah problem sekarang, sehingga hak angket yang diharapkan itu bisa muncul itu sukar sekali karena melihat kondisi itu. Nah, jadi dalam konteks ini maka kemudian saya baru mau tulis artikel pagi ini setelah saya nonton di TV tadi macam-macam apa namanya, ada Nasdem datang ke Prabowo datang ke PKB dan macam-macam seperti itu. Kemudian Sekjen PCS juga bicara bla 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 gini. Saya lagi mau menulis artikel berhentilah mempercayai partai-partai sekuler. Itu judul artikel yang saya tulis itu lah. Ya. Capek ini logika partai ini jadi bikin pada capek orang gitu. Ya. Kenapa? Karena begini Mas Ihsan, prinsip dalam partai sekuler itu tidak ada musuh abadi, tidak ada teman abadi, yang ada adalah kepentingan abadi seperti itu. Jadi ketika misalnya Anies dicalonkan oleh Nasdem, orang kaget kan, termasuk saya. Loh, Nasdem ini kan oligarki, Nasdem ini kan partai koalisi, Jokowi. Mau mengajukan Anies seperti itu. Nah, tapi karena teman-teman melihat ini Aniesnya, pribadinya, bukan Nasdemnya. Surya Paloh sudah berubah, mungkin Surya Paloh sudah bertobat, mungkin Surya Paloh sudah pada usia lanjut mau melakukan sesuatu yang baik. Begitu juga apa yang lain. Tahu-tahu kemudian setelah selesai begini ya sudah alasannya konsolidasi, alasannya rekonsiliasi, alasannya negarawan, macam-macam lah seperti itu. Nah, jadi berarti betullah teori adagium itu dalam politik sekuler, tidak ada musuh abadi, tidak ada kawan abadi, yang adalah kepentingan abadi. Jadi kalau ada kepentingan di sana, seperti itu. Kalau politik Islam tidak, Mas Ihsan, dalam Al-Quran itu orang-orang takwa, muttaqin itu adalah sahabat abadi. Orang-orang kafir itu adalah musuh abadi. Itu jelas tidak berarti bahwa kemudian politik Islam tidak membenarkan hubungan antar kelompok. Tidak. Nabi Rasulullah itu sebagai kepala negara itu menerima utusan dari Yahudi, utusan dari Nasrani, utusan dari mana dan seterusnya seperti itu. Nah, itulah soal oposisi menjadi pelajaran bagi kemudian masyarakat khususnya umat Islam. 2029 nanti hal yang sama juga, kemudian kita kecewa lagi, frustasi lagi. Jadi jalan keluarnya bagaimana? Tadi ditanya oleh teman-teman, kita kembalikan kepada Undang-Undang 45 yang asli. Undang-Undang 45 yang asli itu adalah wa amruhum syura bainahum, sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusuhan perwakilan. Kita milih wakil kita bermusyawarah di Senayan, mereka pilih presiden wakil presiden. Kita milih wakil kita di DPR tingkat 1, mereka bermusyawarah pilih gubernur, begitu maka kemudian biaya jadi murah. Kalau ada korupsi bisa ditangkap oleh KPK karena terbatas orangnya seperti itu. Nah, itu soal oposisi. Oposisi. Yang ketiga drama, ini drakor dari Mahkamah Konstitusi ini bagaimana, Bang Dullah? Ini luar biasa ini. Sejak awal itu saya sudah katakan bahwa MK ini kan produk dari oligarki internasional. Jadi oligarki internasional itu semua. Jadi misalnya KPK itu juga adalah pembentukan KPK itu juga adalah kepentingan internasional. Misalnya begini, Cina, Singapura, Jepang, Amerika membantu Indonesia atau membantu negara-negara apa sajalah, mereka negara-negara kreditor. Nah, kalau misalnya negara-negara yang menerima bantuan mereka itu, kemudian pemerintahnya korup, lantas kemudian uang-uang itu dikorup oleh mereka, maka negara itu bangkrut, negara tidak bisa membayar kemudian duit mereka. Nah, karena itulah mereka berkepentingan harus ada lembaga seperti KPK di seluruh dunia seperti itu. Itu sebenarnya backgroundnya itu, latar belakang. Ujung-ujungnya piti gitu. Ya itu. Nah,
selama 15 tahun di Malaysia dan teman-teman kami bincang bahwa kita menyelesaikan Indonesia itu salah satunya ada melalui korupsi, pemberantasan korupsi. Karena itu ketika saya kembali dari Malaysia, saya ditawarkan masuk KPKPN, kemudian KPK saya mau karena itulah. Nah, tapi dengan kesadaran bahwa kita lakukan itu bukan karena kita ikuti mau Amerika atau negara-negara, tapi karena memang kita perlu harus karena itu Islam yang mengajarkan bagaimana rasuah itu penyuap yang disuap dan mediator tiga-tiga masuk neraka seperti itu. Nah, kemudian negara punya utang luar biasa dan saya sudah sering katakan di tempat ini atau tempat lain dan Mas Ihsan juga tahu itu bahwa gara-gara korupsi itu kita punya utang tahun ini 28.000 sekian triliun. Luar biasa. Dan itu kalau sampai Desember bisa hampir 9.000 triliun. Itu APBN, utang yang dalam APBN. Nah, kemudian Sri Mulyani atau penguasa mengatakan kita belum seberapa dibanding dengan Jepang, dibanding dengan Amerika, dibanding apa yang sampai ratusan persen dari PDB. Itu salah satu kebohongan politik yang dilakukan oleh Sri Mulyani dan pejabat negara. Kenapa? Jepang atau Amerika setiap 10% dari PBD itu adalah utang APBN dan utang non APBN. Nah, itu mereka sampaikan terbuka itu baik Jepang, Korea atau apa yang disampaikan. Nah, itu adalah APBN dan non APBN. Kalau kita yang diumumkan oleh Sri Mulyani itu cuma APBN 8.000. Yang BUMN nggak dianggap. APBN tidak disebutkan. APBN itu kan sekitar 8.000 triliun juga. Kemudian utang untuk membayar gaji purnawirawan polisi dan TNI dan ASN itu 4.000 triliun, sehingga totalnya itu 20.000 triliun. Itu yang kebohongan publik yang dilakukan oleh Sri Mulyani dan lain itu. Lantas kemudian ada satu netizen yang dalam WhatsApp grup, kalau tidak salah dari Papua atau dari mana, katakan tidak mungkin Pak Abdullah Sri Mulyani bohong, kan itu 8.000 baru 30% dari PBD kan, padahal undang-undang menetapkan tidak boleh melebihi 60%. Saya katakan kalau APBN betul 30%, tapi kalau tambah dengan non APBN itu 90%. Sudah melanggar ketentuan undang-undang 60%. Itu satu. Lantas dia bilang, masa Ibu Sri Mulyani berbohong? Saya bilang, dia tidak berbohong. Tapi ya itu ketika waktu jadi Menteri Keuangannya SBY, saya bilang waktu di KPK, saya tahu dia terlibat Bank Senturi. Ketika terlibat Bank Senturi, maka dia kabur ke Amerika sama bosnya di sana, dijadikan di sana di World Bank direktur. Nah, ketika Jokowi jadi presiden, diminta bantu. Nah, Sri Mulyani bersedia dengan syarat kasusnya di Bank Senturi tidak diungkap seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu sering saya katakan bahwa kita underestimate tentang Jokowi, kita anggap Jokowi itu bodoh. Tidak, Jokowi tidak bodoh, Jokowi itu licik, super licik. Dia gunakan orang-orang yang semua bermasalah. Hampir separuh menteri itu orang bermasalah. Sehingga Sri Mulyani harus ikut dia, kalau tidak ya kasus dia Bank Senturi dibongkar seperti itu. Itu pula menjadi yang kedua yang terakhir. Tapi sebelum yang terakhir, Bang, ini juga ada titipan pertanyaan, bagaimana membebaskan negeri ini dari politik sandra dan kerangkeng oligarki? Ini seorang dokter menanyakan kepada Bang Dullah. Gimana, Bang? Kalau yang bertanya itu dokter, maka saya pakai ilmu dokter. Ilmu dokter. Dalam ilmu dokter itu, karena saya sarjana elektro, jadi punya pendekatan sama dengan dokter. Dokter itu kalau pasien datang, maka dia kemudian diagnose kan? Diagnose. Jadi misalnya dokter, pasien bilang sakit kepala, pusing. Dokter tahu bahwa sakit kepala, pusing itu bukan penyakit, itu simptom kan, indikator. Maka dokter harus periksa darah, dokter periksa tinja, dokter periksa urine, dokter X-ray dan bla bla semualah, baru menemukan penyebabnya ini. Jadi ketika diagnosis benar, maka terapi benar, obat diberikan benar. Kalau diagnosis salah, terapi salah, bukan menyembuhkan, bahkan bisa mematikan seperti itu. Jadi problem kita adalah bahwa saya sudah pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu, ada hadis kata Rasulullah, pemilik onta yang tidak diikat ontanya jika dicuri,
maka pencurinya tidak dihudur tapi ditakzir. Nah, dalam Al-Maidah 38 disebutkan bahwa laki-laki muslim, perempuan muslim kalau mencuri dipotong tangannya. Tapi dalam kasus ini Nabi tidak suruh potong tangannya, Nabi suruh ditakzir. Takzir itu putusan hakim. Kenapa? Karena orang itu dari rumah mungkin belum sarapan, kemudian bulan tua, terus kemudian di jalanan dia ada onta leluasa, maka dia curi. Dari hadis ini lahir teori. Seorang profesor Inggris mengatakan bahwa korupsi itu sebabnya adalah dua. Pertama niat, kedua ketempatan. Nah, niat itu kan domain individu. Yang dibangun melalui pendidikan rumah, pendidikan sekolah, pendidikan kesempatan. Nah, sistem itu adalah bagaimana diberlaku dalam pemerintahan, dalam masyarakat, dalam parpol dan organisasi, bagaimana pengolahan birokrasi dan seterusnya. Jadi karena itu dalam buku saya yang Orde Reformasi yang Tergadai, saya katakan bahwa pemerintah sekarang untuk menjawab pertanyaan dokter tadi hanya dua kita perlu lakukan, memperbaiki sistem pendidikan nasional dan memperbaiki sistem birokrasi. Itu saja. Kenapa pendidikan nasional yang pertama? Karena Islam itu pertama wahyunya itu adalah tentang pendidikan. Yang kedua, dari 1.500 sampai 1.400 lebih, hampir 500 yang ditangkap KPK dari 2004 sampai sekarang, sering saya sudah katakan, 86% itu sarjana Mas Ihsan, 86% sarjana, S1, S2, S3, profesor, guru besar, rektor, wakil rektor, dekan, dan seterusnya, seperti itu. Berarti pendidikan kita secara nasional melahirkan koruptor. Karena itu kita perbaiki pendidikan nasional kita. Nah, sehingga dengan demikian maka kemudian datang menjadi birokrasi, jadi ASN, jadi PNS, jadi guru, jadi dosen, jadi apa saja. Itu kemudian lahir daripada kualitas pendidikan yang mereka adalah ulul albab. Orang-orang yang mempunyai kualitas dan seterusnya seperti itu. Sehingga dengan begitu maka waktu saya masih di KPKPN, sebelum di KPK, ketika mau menunjuk ke orang BUMN, maka saya minta ke KPKPN agar supaya dilaporkan dulu ke KPKPN untuk KPK memeriksa, menyeleksi dan seterusnya dia korupsi atau tidak. Baru kemudian diangkat menjadi salah seorang pejabat BUMN dan seterusnya seperti itu. Jadi oleh karena itu seleksinya ketat. Dan seperti misal capres cawapres, apakah diseleksi, diperiksa kalau di sidang MK itu disebutkan kenapa KPU terima Gibran padahal tidak memenuhi persyaratan belum 40 tahun. Kata orang KPU ada surat sakti dari presiden. Nah, surat sakti dari presiden kemudian seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka kemudian penyelesaiannya adalah tadi pendidikan nasional kita benarkan menggunakan wahyu pertama sebagai silabus, kurikulum, metode dan target. Baru kemudian birokrasi kita perbaiki, yaitu kemudian pertama ASN atau PNS itu harus yang berintegritas dan profesional, kemudian remunerasi atau gaji mereka itu yang menyejahterakan, jadi bukan nominal, tapi yang menyejahterakan. Ketika kami ketangkap ketua MK dulu itu 10 tahun lalu itu gajinya 100 juta Mas Ihsan, 100 juta waktu itu masih korupsi. Atau misalnya si Rafael kemarin itu yang ditangkap itu gajinya 50, sekian juta, 50, sekian juta satu bulan seperti itu. Nah, jadi remunerasi bukan nominalnya tapi yang menyejahterakan. Bagaimana menyejahterakan adalah bahwa kemudian mungkin gajinya itu 10 juta, dibayar saja 7 juta, 2 juta, 3 juta dibayar, dikonversi. Pendidikan anaknya dikasih beasiswa begitu. Kemudian pengobatan gratis keluarganya tidak ada yang sekarang itu untuk pengobatan itu BPJS. Tidak ada BPJS. Dalam Islam tidak ada BPJS. Saya 15 tahun di Malaysia kerja tidak ada BPJS. Karena itu tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab negara seperti itu. Dan Undang-Undang Dasar 45 juga memerintahkan negara yang bertanggung jawab seperti itu. Nah, baru kemudian fungsionalisasi IT. Nah, baru terakhir pengelolaan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang 45 dilakukan oleh pemerintah, dikuasai oleh negara melalui BUMN, BUMD, koperasi nasional, bukan oleh swasta, apalagi asing seperti itu. Jadi sekarang kita misalnya jual air itu melanggar Undang-Undang 45. Oh iya. Air yang dijual itu melanggar Undang-Undang 45, nggak boleh dijual seperti itu. Jadi kalau misalnya biaya
biaya operasi operatornya dari atau pajak. pengemasan itu dilakukan oleh negara, kemudian gratis masyarakat gratis. Seperti di beberapa tempat di luar negeri itu, di Arau itu akan di mana-mana di jalan itu ada disediakan kan air gratis. tempat air ambil. Seperti itu. Nah, saya kira itu. Dan terakhir, dan inikah apakah ini kan kita sering dengar selama setahun lebih ini gerakan perubahan ke arah mana ini ke depannya, Bang Dullah, sehingga Bang Dullah bingung melihat manuver-manuver para bohir-bohir partai ini, karena kan itu kan anggota partai itu setiap saat bisa direkol oleh ketua partainya, yang saya tahu demikian. Apa yang Bang Dullah lihat tentang gerakan perubahan? Masihkah ada sebuah harapan atau hanya doa yang bisa kita harapkan? Karena dulu kandidat yang sekarang pun merasa terzalimi. Sekarang kalau nggak menzalimi, nampaknya nggak tercapai cita-cita. Nah, apa yang Bang Dullah lihat, Bang? Silakan, Bang, dengan gerakan perubahan. Ya, yang bagian terakhir ini, kalau toh nanti saya dengan teman-teman tetap melakukan gerakan, bukan karena Aniesnya, tapi nanti 2045 ini negara Indonesia akan menjadi negara komunis, minimal negara kapitalis, dan kemudian Indonesia bisa menjadi beberapa negara baru, minimal federasi seperti itu. Nah, oleh karena itu saya sebagai salah seorang kader dari Panasir yang melahirkan NKRI, maka saya tidak ingin negara ini menjadi federasi, negara menjadi beberapa negara baru, tetapi tetap NKRI sebagaimana 18 Agustus 1945. Nah, oleh karena itu maka buku saya yang terbaru nanti saya kirimkan ke Mas Ihsan, Indonesia Berkah 2045. Di sana saya sudah saya sudah menyiapkan roadmap. Andai kata misalnya Anies terpilih, maka itulah yang saya minta untuk dilaksanakan. Sebab dalam Orde Reformasi yang tergada itu kan saya sebutkan ada 5 krisis. Krisis korupsi, krisis narkoba, krisis keluarga, krisis penegakan hukum, dan krisis nasionalisme. Maka kemudian buku yang terbaru saya itu adalah solusinya. Maka kemudian yang pertama itu adalah Indonesia bertauhid, karena itu sila pertama Pancasila. Kemudian yang kedua, Indonesia bersistem. Jadi tadi yang reformasi birokrasi itu. Sistem, harus sistem. Kita kembali kepada sistem. Kalau sistem benar, insya Allah. Jadi misalnya Mas Ihsan, kalau punya SIM itu terlambat 1 hari, hari ini di Indonesia, itu harus ambil dari nol lagi, dari nol. Dua tahun lalu anak saya itu kan dari kecil sampai besar di Malaysia, terus dia lupa sibuk kantor urusan, dia lupa sehingga akhirnya dia harus datang lagi ke JPJ itu Malaysia, apa yang di Depok itu, dia harus ambil dari nol lagi. Jadi ujian undang-undang, kemudian praktek dan seterusnya. Kemudian saya lihat itu naik motor itu ada 2 orang anak muda itu gagal. Ada petugas di situ. Terus saya bilang sama petugas, Bapak bisa Bapak praktekkan nggak supaya kemudian mereka lihat bagaimana mereka bisa bawa motor. Terus dia lakukan. Mungkin dia kenal saya, jadi dia rasa segan. Dia lakukan. Apa yang terjadi? Jatuh dia. Jadi 750.000 nama bayar akhirnya begitu ya. Iya, belokannya seperti begitu. Nah, anak saya itu kan dia besar di Malaysia, dia tahu betul itu. Jadi dia jatuh, ulang lagi pekan depan dia datang jatuh sampai berapa mungkin 1 bulan lebih baru kan dia tidak membayar kan. Kan itu ilmu kan, ilmu daripada udahlah salam tempel aja kan, seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka kemudian kalau misalnya kita bisa mengelola negara ini dengan birokrasi yang benar, maka dalam buku itu saya katakan bahwa kita negara yang terkaya di dunia karena punya 17 jenis tambang. 17 yang terbanyak di dunia. Kalau 17 tambang itu kita laksanakan tanpa KKN, dan ini sudah pernah disebutkan oleh mantan ketua KPK, setiap orang negara dari 275 juta itu mendapat 20 juta setiap bulan gratis tanpa kerja. 20 juta kita dibayar oleh negara. Kalau tambang kita 17 itu bisa. Begitu juga laut kita. Laut kita itu punya potensi 10 tahun APBN. Karena kita kalau APBN 3.000 triliun, laut kita itu punya
punya potensi 30.000 triliun satu tahun. Masya Allah. Kalau diolah dengan betul-betul. Jadi negara kita ini kaya sekali. Jadi karena itu maka pilar keempat daripada reformasi birokrasi itu adalah bagaimana mengolah sumber daya alam ini berdasarkan Undang-Undang 45, yaitu oleh BUMN, BUMD, koperasi atau UKM, UMKM. Bukan oleh swasta asing, apalagi seperti sekarang. Nah kalau itu terjadi, insya Allah maka kemudian 2045 itu bisa Indonesia berkah. Nah itulah perubahan yang akan kita lakukan. Dan kalau misalnya Anies masih mau ikut seperti itu, insya Allah 2009 masih bisa. Tapi kalau Anies ikut juga model Prabowo, insya Allah saya akan hapus namanya juga dari memori perjuangan saya. Jadi cari orang lain lagi. Masya Allah. Itu masih bisa. Terima kasih Bang Dullah, luar biasa. Masih banyak pertanyaan lainnya, tapi waktu pulang memisahkan kita. Selamat berjuang Bang Dullah, 78 tahun ya Bang Dullah. Masya Allah. 76 tahun masih terus berjuang, masih muda, pasti Bang Dullah namanya. Syukran, makasih Bang, sampai bertemu lagi dan izin nanti halal bihalal para pembicara ditunggu Bang di sini tanggal 1 insyaallah. Yo, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.